Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa itu tentang kenaziran dan ketakmiran masjid ini, sehingga kadang terdengar simpang siur dan ketidakjelasan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sedikit kenaziran, ketakmiran menurut kajian fikih, tanpa saya akan membawa undang-undang yang berlaku di negara kita Republik Indonesia. Ini tok murni kajian fikih agar kita semuanya bisa memahaminya secara utuh, walaupun cuman sekilas. Dan ini bukan cuman sekedar kenaziran dan ketakmiran masjid, tapi ini berlaku untuk seluruh perkara-perkara yang diwakafkan. Bukan hanya sekedar masjid, bukan hanya sekedar musola, termasuk majelis taklim, sekolah, dan seluruh fasilitas ibadah dan maslahat umat yang diwakafkan, maka disitulah berlaku kenaziran. Ya, baik hadirin rahimakumullah, berbicara tentang nazir, apa sih itu nazir? Yang namanya nazir itu adalah orang yang diberi kekuasaan, orang yang diberikan kekuasaan atas wakaf atau masjid atau musola. Jadi orang tersebut diberikan kekuasaan untuk mengurus barang wakaf tadi, baik itu masjid ataupun musola, dan dia juga diberikan kekuasaan untuk menjaga, merawat, serta mengelola semua harta kekayaan yang dihasilkan dari barang wakaf tadi. Itu namanya nazir. Ya, jadi dia itu intinya orang yang diberi kekuasaan oleh si wakif, oleh orang yang mewakafkan tanah. Jadi nazir itu orang yang diangkat oleh wakif. Contoh, kita langsung ke masjid kita saja. Masjid kita ini adalah masjid hasil wakaf, yang mana orang yang mewakafkannya ada yang individu, ada yang kelompok. Di antaranya mungkin siapa? Salah satunya adalah sesepuh kita di sini, Kong Haji Musonib, yang mungkin dulu beliau belum diikrarkan secara kenegaraan. Kemudian turunlah ke ahli warisnya, yaitu siapa? Kong Hamdan, ya kalau nggak salah ya. Nah, berarti Kong Hamdan ini salah satu daripada wakif, orang yang mewakafkan. Jadi wakil daripada Kong Haji Musonib dulu gitu loh. Jadi sebagai bentuk pengesahan secara negara gitu. Atau kemarin kita habis beli yang di sini nih, yang di sini kan ya. Ini beli, baik itu ada yang beli secara kolektif, dana masyarakat, ada juga dana yang individu. Nah, orang-orang tersebutlah yang dinamakan sebagai wakif, dan orang-orang tersebutlah yang berhak mengangkat menjadi nazir. Contoh, misalkan Kong Hamdan mau jadi nazir, itu sah. Atau misalkan Kong Hamdan ngangkat Haji Nasir sebagai nazir, itu pun sah. Dan harus diketahui bersama, kita itu harus tahu nazir di masjid kita ini berapa orang.
wakif, orang yang mewakafkan tanah ini ada berapa orang? Kita sebagai jamaah boleh tahu, ya. Jadi jamaah Masjid Baitul Makmur ini harus tahu siapa orang yang mewakafkan masjid ini, baik itu secara personal, individu, ataupun secara kelompok. Kalau secara kelompok pasti akan ada yang mewakilkan. Contoh, kita sekarang misalkan yang hadir di sini kolektifan uang, dapatlah misalkan 1 miliar, kita niatkan itu untuk wakaf masjid. Kan nggak mungkin kita ikrar semua, maka pasti akan ada yang diwakilkan untuk perwakilan wakif. Siapa misalkan kita tunjuk, misalkan Bang Tommy jadi perwakilan wakif, itu sah. Dan ketika Bang Tommy jadi wakif, maka Bang Tommy berhak mengangkat menjadi nazir. Jadi siapapun yang diangkat oleh wakif, maka dia dikatakan nazir. Dan ketika dia sudah menjadi nazir, maka dia memiliki kekuasaan penuh untuk mengelola. Kalau masjid ya masjid, kalau musola ya musola. Dia juga wajib menjaga. Singkatnya begini hadirin biar lebih paham. Nazir itu adalah orang yang diberi beban oleh orang yang mewakafkan. Orang yang mewakafkan mah enak, nggak keluar tenaga, nggak keluar pikiran, udah urusin tuh, pahala ngalir. Enak gak kira-kira yang mewakafin? Gurih udah. Kita semua di sini 1.000, 2.000, 3.000, goceng ceban 100.000, dikumpulin sama kita. Kemudian kita terkumpulan misalkan tadi 1M, kita beliin ini tanah. Berarti kita termasuk orang yang mewakafkan tanah tidak? Termasuk, tapi jenisnya kolektif. Kita cuma modal 100.000 itu sekali ngasih, dan kita nggak ngurusin masjid ini, tapi pahala sampai mati ngalir ke kita. Yang repot siapa? Nazir, bukan DKM. Yang berat itu nazir. Yang nyari duit siapa? Nazir. Mau siapa yang nyari duit? Nazir. Yang ini ngebangun masjid siapa? Nazir. Emang siapa? Sampai yang imam itu siapa? Nazir, bukan Ustadz Yahya. Kalau Ustadz Yahya nazir, berarti dia juga wajib jadi imam. Bukan DKM yang jadi apa? Ngurusin masjid. Enggak. Yang wajib mengurus masjid, yang wajib membangun masjid, yang wajib mengelola masjid adalah nazir. Ayo, siapa berarti yang sanggup sekarang jadi nazir masjid di sini? Yang nyari duit dia. Jadi nazir. Iya semuanya loh. Karena kan dia diberi kekuasaan oleh si wakif. Contoh sekali lagi, bapak-bapak nyerahin tanah. Nih, Ustadz Yahya urusin. Bapak-bapak punya nggak kira-kira? Kagak. Ngegaji ke Ustadz Yahya? Enggak. Pokoknya saya mah tuh ngasih buat masjid. Ayo atur, ayo susun, ayo bangun, ayo ramein. Saya mah terserah. Kira-kira gimana? Enakan nazir, enakan jamaah, apa enakan yang ngewakafin? Enakan yang ngewakafin. Yang ngewakafin mah cuma ngasih di awal doang, di sononya ngalir nggak berhenti. Kali lagi yang nyari duit bukan DKM siapa? Nazir. Yang azan nazir, yang jadi imam nazir. Ayo ngomong apa? Nazir di kita ada 5. Nih Masjid Baitul Makmur punya nazir 5 yang udah diresmikan oleh undang-undang, oleh negara. Ini biar pada tahu, udah pada nanya belum nih kira-kira nazir di kita ada berapa orang? Nazir yang sudah diangkat resmi
pemerintah. Satu, Cing Haji Sodik, nazir itu. Dua, Haji Rusdi. Tiga, Haji Abi. Empat, Ustadz Yahya. Lima, Haji Nasir. Di kebagian yang tanda tangan hadir. Ketika masjid ini diikrarkan wakafnya, nazirnya lima orang tadilah yang menjadi apa? Nazir. Jadi mereka lah yang puyeng kepalanya. Paham sampai di sini kira-kira? Adapun pangkat DKM di bawah nazir. Maksudnya bagaimana? Nazir karena nggak mampu buat mengelola. Azan nggak mungkin saya. Ya kerja saya. Ya kata Haji Nasir, mungkin saya jam 4 masih sanggup ngebangunin orang. Bener nggak? Kata Ustadz Yahya, mungkin saya masih sanggup subuh ngimamin. Bener nggak? Habis ngimamin sekarang dia ngajar ngaji. Semuanya dia itu. Cuman kira-kira kalau misal di masjid nggak ada yang ngejagain, nggak ada yang ngebersihin, ada tai ayam, tai embe, tai burung, sanggup nggak kira-kira 5 orang tadi? Enggak. Maka 5 orang ini membuat wakil. Nah, wakilnya itulah yang dinamakan DKM. Jelas belum? DKM wakil dari nazir. Contoh, misalkan Haji Maman sebagai Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Makmur, Haji Nazir, maka Haji Nasir berhak membencat Haji Maman, berhak memberhentikan Haji Maman. Kenapa sebabnya? Karena Haji Maman statusnya hanya wakil dari nazir tadi. Satu. Dan nazir tidak ada yang bisa memecat kecuali si wakil. Orang yang mewakafkan baru bisa memecat siapa? Nazir tadi. Mau memecat Haji Sonip, wakil semuanya kompak. Bikin lagi apa? Surat pendandatanganan bahwa kami menolak Haji Sonip jadi nazir. Bikin udah bisa mah. Kemana? Ajukan ke pengadilan, ajukan ke pemerintah. Kalau diterima sama pemerintah, Haji Sonip terpecat. Jelas nggak kira-kira? Haji Sonip kepecat, masih ada Haji Abi. Semuanya perlu diapain? Perlu dipecat 5-5-nya. Jadi sekali lagi, nazir itu adalah orang yang diberikan kekuasaan penuh oleh si wakif untuk mengelola harta wakaf. Kalau masjid berarti untuk mengelola masjid, baik dari segi membangun, baik dari segi merawat, menjaga, maka semuanya adalah wewenang nazir. Nazir siapa? Nazir adalah orang yang diangkat oleh wakif. Masing-masing musola statusnya apa? Wakaf bukan? Wakaf. Berarti yang namanya wakaf harus ada wakif. Orang yang mewakafkan. Ada nazirnya nggak di situ? Makanya terkadang kita itu semangat dalam beribadah tapi tidak didasari dengan ilmu. Walhasil kita ngewakafin tanah, ujung-ujung ada DKM, nazirnya nggak ada, kan terbalik. Kira-kira kalau misal sekarang kita bikin madrasah, nggak ada ketua yayasan, ujung-ujung ada kepala sekolah, nyambung nggak kira-kira? Di mana-mana juga harus ada kepala yayasan, baru harus ada kepala sekolah. Tapi kalau ada kepala sekolah nggak ada ketua yayasan, ini kira-kira bodong kagak nih? Bodong pastinya. Begitupun masjid, musola dan sebagainya. Kalau misal sekarang sudah diwakafkan, maka wajib harus ada nazir. Kalau tidak ada nazir, tidak ada pemilihan nazir, maka orang yang berada di wilayah tersebut hukumnya berdosa semua.
berdosa semua. Kenapa sebabnya? Karena barang wakaf semuanya milik Allah. Barang yang sudah diwakafkan tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa disewakan, karena semuanya kembali milik Allah. Dan ketika sekarang milik Allah tidak ada yang merawat, maka makhluknya berdosa. Maka bagi pemilik musola, bagi orang yang merasa bahwa saya adalah orang yang mewakafkan musola ini, atau ahli warisnya, bahwa ini wakapan dari engkong saya, dari bapak saya, maka segeralah mengikrarkan wakaf. Di mana? Di kantor urusan agama terdekat. Kalau di kita di sini di Teluk Naga. Kemudian bikin surat ikrar wakaf, lanjut pengangkatan nazir. Kalau ada nazir, tidak ada DKM, itu enak. Kenapa sebabnya? Karena nazir bisa jadi DKM. Tapi kalau misal masjid hanya ada DKM, nazirnya tidak ada, maka masjidnya masjid bodong. Nah, sayang pahala. Sekali lagi, untungan mana orang yang mewakafkan sama nazir? Jawab. Untung mana yang mewakaf? Ayo coba yang mewakafin paling 100.000. Yang palanya botak siapa? Nazir palanya udah botak. Nyari duit. Kita mah kan bisanya komen doang. Kita bisanya komen doang. Kita bisanya tunjuk-tunjuk doang. Bisanya lain. Padahal beban terberat itu di siapa? Di nazir. Mereka tidak amanah, di dunia kena hukuman, di akhirat kena hukuman. Kita mah yang ngewakofin enak aja udah. Kita mati masuk dalam kubur, pahala terus ngalir selagi di masjid masih ada. Padahal modal 100.000 doang. Nggak ngurusin, nggak apa. Mana kagak ada gajinya. Kalau sekarang kita berpikir seperti itu, maka insya Allah pasti enak. Kenapa ya? Saya mah cuma ngemodalin ini doang. Saya mah pengen jadi masjid biar adem aja udah. Nazir coba dibikin di masjid biar adem, siap. Pasangin AC misalkan lu. Ya. Berbeda dengan DKM. Kalau DKM mah orang yang ditunjuk oleh nazir. Loh, kok kalau ditunjuk oleh nazir kemarin kita pemilihan? Karena kita itu mau belajar demokratis. Kenapa sebabnya? Mohon maaf, bukan mengecilkan masyarakat orang kampung besar, bukan. Lah, tidak sama sekali. Bukan berarti nazir tidak boleh menunjuk langsung DKM. Kalau langsung ditunjuk DKM urusannya orang kampung besar kaget. Biasanya juga ada apa? Pemilihan, kok ini ujuk-ujuk ditunjuk, urusannya orang kampung besar kaget. Wah, ini pasti ada monopoli, ada ini, ada ini, ada ini. Akhirnya diadakan apa? Pemilihan. Tujuannya biar apa? Ayo, punya aspirasi, silakan. Mau pilih siapa? Haji Nasir, mangga. Oh, temennya Haji Maman, silakan. Tapi sekali lagi, pangkat DKM cuman wakil dari siapa? Nazir. Yang suatu saat nazir berhak memberhentikan DKM tadi kalau macam-macam. Contoh, Haji Maman ya dari DKM, ada dana sumbangan masuk 100 juta, diumuminnya cuma 50 juta, ketahuan, maka boleh nazir mecat Haji Maman? Boleh. Yang boleh mecat nazir wakil, yang boleh mecat DKM nazir. Seperti itu, bicara hukum fikih. Bicara hukum apa? Fikih. Beda antara nazir dengan DKM, beda. Dewan Kemakmuran Masjid di bawah nazir. Dia pangkatnya cuma wakil. Kenapa sebabnya? Karena nazir nggak mungkin bisa jadi imam, nggak mungkin bisa jadi muazin terus menerus di
Karena memang begitulah syarat menjadi nazir. Syarat nazir itu hadirin tidak mudah. Syarat menjadi nazir itu ada dua. Satu, harus adalah. Apa adalah? Harus adil. Apa itu adil? Orangnya tidak berlaku fasik. Orangnya tidak sering melakukan dosa kecil. Tidak sering buka aurat. Kalau orang tersebut masih doyan sama dosa-dosa kecil, maka kategorinya orang fasik. Kalau orangnya orang fasik, maka dia tidak adil namanya. Nazir harus bisa menjaga muruahnya. Kalau misal ada nazir ditegur tentang kesalahannya dia nggak nerima, berarti hilang muruahnya. Nggak boleh. Jadi nazir berat ya. Dan ente nggak bisa berhenti karena nazir itu masa jabatannya seumur hidup. Nazir itu seumur hidup. Itu catat. Yang kedua, syaratnya harus kifayah, memiliki kemampuan mengelola, mengurus, memiliki jiwa yang inovatif, memiliki jiwa yang mampu untuk bagaimana mendesain masjid ini agar lebih ramai, agar lebih menarik, agar lebih bersih, agar jamaahnya lebih banyak. Mampu memiliki seperti itu. Kira hukumnya haram. Dengerin baik-baik nih ya. Misalkan masjid kita, masjid kita udah ngebangun begini. Kemudian ada serpihan batu jatuh. Jadi bekas corannya, batunya jatuh. Itu batu yang jatuh kita bawa pulang haram. Batu doang atuh jatuh kita kantongin biar berkah katanya. Ini batu dari masjid. Haram hukumnya, wajib dibalikin. Apalagi semen mah digusur pulang ke rumah. Satu, dua. Misalkan masjid lagi ngecor, mintalah buat rumah saya, nggak boleh. Adukan mintalah buat di rumah, nggak boleh. Haram. Kenapa sebabnya? Itu punya masjid. Aku bengkok nggak boleh. Hah? Najin nggak boleh. Apa? Najin nggak boleh bawa adukan pulang. Wajib. Najin nggak boleh. Najir, apalagi najir mah? Nggak boleh. Najir nggak boleh bawa adukan pulang ke rumah. Buruk dikit gitu. Kata dia mentang-mentang mau pesta, bocor dikit nih, gitu kan? Nggak boleh. Haram. Nggak boleh. Barang-barang masjid yang memang dikhususkan untuk masjid haram dibawa keluar, nggak boleh. Selagi itu barang masih ada di rumah kita, maka keharaman terus berlangsung di rumah kita. Masa sih cuma 2 ember doang, 3 ember doang, tapi kita bawa neraka ke rumah kita? Mau nggak kira-kira? Udah, jangan ikut nempong. Masjid ngecor, rumahnya pengen dicor juga. Ya, mau naikin motor kayak apa kayak? Ini najirnya samanya lagi. Haram, nggak boleh. Kalau misal ada yang ngebolehin, itu sesat dan menyesatkan. Saya yakinkan itu sesat dan menyesatkan. Sekali lagi saya tekankan, tidak boleh membawa barang-barang masjid, apalagi bawa barang orang lain. Itu nazir syaratnya. Sekarang tugas nazir apa? Nih tugas nazir, tugas Haji Nasir, tugas Ustadz Yahya, tugas Haji Abi, tugas Cing Haji Musonib, tugas Haji Rusdi. Ada 5 tugas yang harus dilaksanakan. Dan ente haji nggak bisa ngundurin diri. Ente udah masa jabatannya seumur hidup.
Udah paten nggak mesti digoyang-goyang. Prabowo mah kalah menajir. Ayo, kalau habis ngaji ini ada yang siap jadi najir, saya gagain. Sohorin sama saya. Ini habis ngaji, terus ngacung, saya siap jadi najir. Gagah orang. Satu, seumur hidup. Dua, tugasnya nih yang belum kita bahas nih. Satu, harus imaroh. Apa itu imaroh? Imaroh ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan fisik masjid. Seperti apa? Seperti ngebangun. Tuh, ngebangun bukan kewajiban ketua pembangunan. Siapa yang wajib ngurusin? Nazir. Jinasir. Jadi, ayo siapa yang mau jadi nazir tuh? Satu. Ya, satu pembangunan. Kedua, perawatan. Ngecat. Kalau ada sarang laba-laba dibersihin. Lihat tuh. Lampu putus. Apalagi perbaikan. Kalau ada yang bocor-bocor, lampu mati, siapa yang tanggung jawab? Nazir. Tugasnya tuh. Bukan. Enak berebut mah. Makanya besok Bang Tommy ada tai ayam biarin aja dibersihin. Kenapa? Nazir tugasnya. Cuman paling kata Nazir berhenti lu sekarang juga. Kenapa sebabnya? Bang Tommy wakil dari Nazir. Paham dah tuh kira-kira tuh? Satu, pembangunan. Kalau masjid kita jelas kebangun kan nih? Berarti siapa tugas yang nyari duit? Nazir. Ayo. Udah mau orang puyeng nyari duit, diomongin. Bapak-bapak sanggup nggak yang hadir di sini jadi ketua pembangunan? Jawab. Pada diam berarti ya. Berarti nggak sanggup jadi nazir. Dua, udah puyeng nyari duit, datang ke masjid ada tai ayam, siapa yang wajib ngebersihin? Nazir. Jamaah? Enggak. Tinggal gini doang. Aja sana, bersihin. Begitu tak? Cuman besok lusa jamaah dipecat gak boleh masuk urusannya. Nyuruh doang urusannya. Dua, tiga, perbaikan. Ada lampu mati, tugas siapa? Nazir. Apalagi? Ngecat. Tangga, butuh tangga, siapa yang bikin? Nazir, bukan Amri. Gayung hilang, urusan siapa? Sendal hilang tiap Jumat siapa? Nazir semua. Sampai misalkan masjid butuh tempat sampah, itu tugas siapa? Nazir. Ayo, ngacung, Pak Pepen, pangkat polisi, siap jadi nazir? Siap. Hah? Gak ada yang sanggup? Itu baru imaroh, baru satu. Itu baru satu. Harus siap tuh. Betapa berat beban tugas amanah yang diserahkan kepada Nazir. Kira-kira bapak-bapak lagi kerja, kemudian sama bos disalahin. Padahal bapak-bapak kerjanya udah bener, sama bos disalahin. Kira-kira itu bos dipacul kau kira-kira sama bapak-bapak. Kira-kira gimana Pak? Kesel nggak Pak? Sama kesel Pak. Ya. Yang kedua, harus mampu untuk mengelola ijaroh. Apa itu ijaroh? Menyewakan mauquf, menyewakan barang yang diwakafkan. Contoh, misalkan masjid kita punya mobil ambulance. Iya, ambulans. Boleh nggak disewakan? Boleh. Nanti bayar boleh nggak? Boleh. Nah, yang menyewakan itu adalah nazir. Jangan masuk ke kantong pribadi. Itu wajib diumumin. Ada pemasukan kemarin mobil ambulans. Ada yang nyewa Haji Nasir buat ngebesan. Kan serem tuh orang ngebesan bawa ambulans.
Ya, ada duitnya masuk ke kas masjid dan itu tugasnya tuh. Nah, kalau nyewain makanya Haji Pepen juga sanggup Pak Pepen. Nyewain barang sanggup. Tapi awas dengerin baik-baik. Mengumumkan ngebesan di masjid haram. Sekali lagi, yang diundang ngebesan sama Haji Nasir ditunggu. Mobil udah siap, pakai speaker masjid nggak ada kaitannya dengan kemaslahatan masjid. Ada nggak itu diumumin balik kemanfaatannya ke masjid? Nggak ada, yang ada rungsem. Johor bukannya ajan. Yang disambat kebesan ditunggu, mobil udah nungguin. Soalnya 3 rakaat buru-buru. Akhirnya Johor jadi 3, ada yang 5. Buru-buru. Pulang ke rumah bini sama laki berantem. Lama jasa, berjasa begitu orang main. Haram, nggak boleh. Karpet masjid dikeluarin. Keluarin nih karpet masjid. Contoh Haji Nasir mau pesta, dia ngomong nyewa karpet masjid lah 1. Haram. Karena karpet masjid mah nggak bisa keluar. Haram. Bagaimana kalau ambulan? Ambulan bisa keluar. Ya. Makanya di kita belum ada yang ngewakafin ambulan, ngewakafin manfaat ambulan. Kalau nanti kalau ada kan enak tuh. Ini buat siapa? Buat jamaah yang sakit. Berarti kalau di luar jamaah, misalkan mau dipakai buat apa-apa, ya tergantung nanti kesepakatannya gimana. Paham nggak tuh kira-kira? Ada hasil duitnya diolah oleh nazir, gitu, oleh DKM, kayak gitu. 2. 3. Harus tahsilul gullah, harus bisa mengupayakan pendapatan dari mauquf. Jadi misalkan saya punya sawah, saya bilang ke Nazir, Haji Nasir, saya wakafkan sawah saya untuk masjid. Maka nanti yang panen, yang babar siapa? Haji Nasir yang menolak. Paham nggak tuh kira-kira nih? Paham belum? Jadi ada orang ngewakafin sawah, yang sawah itu hasilnya buat masjid, maka yang mengelolanya adalah nazir. Dari dia macul, ngapain tuh? Macul, nandur, ngoyos, ngoluku, ayo. Kata dia mah enteng kali jadi apa? Dari nazir. Sekali lagi DKM pangkatnya di bawah nazir. Yang kelima, hifzul usul wal gullah, menjaga kelestarian aset pokok dan penghasilan, menjaga aset masjid, menjaga tanah wakaf masjid. Jangan sampai tanah wakaf masjid berubah menjadi ruko misalkan, kontrakan misalkan, lapangan basket misalkan. Kan alhamdulillah di kita mah nih, masjid kita mah insya Allah steril, nggak ada lapangan bulu tangkisnya. Di tempat lain mah ada, Bapak. Tergantung nanti orang yang mewakafkan itu. Kalau misal kata yang mewakafkan belah sini buat masjid, belah sini buat sarana olahraga, ya silakan. Iya. Alhamdulillah di kita mah nggak ada tempat olahraga. Ini urusannya kalau ada tempat olahraga rame. Ini. Ibu senang dari pagi. Urusannya ibu-ibu pada jogging di mari kali ini. Ini kayaknya jamaah semua makin rame kayaknya gitu ya. Waduh, Arkadia pindah sih kemari urusannya nih. Aduh, tabarakallah.
Nah itu tugas nazir. Jadi bedain sekali lagi. Mana nazir, mana DKM. Mana nazir, mana DKM. Tugasnya merata nazir ketimbang DKM. Nazir tugasnya seumur hidup. Enggak ada yang bisa mencat nazir kecuali yang mewakafin. DKM hanya sekedar wakil dari nazir karena nazir nggak mampu. Buat apa mengerjakan semuanya? Dibikinlah bidang keagamaan nih yang muazin. Siapa? Oh Rijal muazin. Ntar imam subuh siapa? Oh imam subuh misalkan Ustadz Yahya kayak gitu tuh. Jelas nggak? Jadi pangkatnya cuman wakil dari nazir. Jadi kalau misal kita nggak sanggup, lah saya mah nggak mau. Sekarang mas saya mah nggak mau lah jadi merebut, kata Bang Tommy. Saya pengen pangkatnya jadi wakil DKM misalkan. Pengen naik pangkat, silakan. Kalau diterima sama nazir, ya. Nyokok lah misalkan gitu. Sentil habak ya. Pakai ngajak nyokok segala. Boleh nolak, boleh tidak terima. Boleh. Lah saya mah nggak mau lah. Bosen sekarang mah saya pengen jadi orang biasa aja lah, jamaah biasa aja lah. Saya mah nggak mau. Boleh. Ya. Kemudian misalkan semuanya nggak ada yang mau jadi DKM, boleh. Tapi kalau ini masjid nggak jadi jangan komen. Kenapa? Sebagai yang ngelola 5 orang, yang 5 orang ini punya bini, punya anak. Jadi kesimpulannya gini aja. Setiap barang yang diwakafkan, apapun itu, musola, masjid, madrasah, majlis taklim, maka wajib ada nazirnya. Wajib ada yang mengurus, ada yang mengelola, ada yang merawat barang yang diwakafkan tadi. Ketika nazir tidak mampu, dalam artian tidak mampu karena terlalu banyak pekerjaan juga, maka nazir diperbolehkan untuk mengangkat wakil. Yaitu siapa? Bahasa di kita DKM. Jadi silakan. Siapa yang ketua DKM, ntar ketua pembangunan siapa, siapa bidang keagamaan, siapa bidang keamanan, siapa bidang kelestarian, siapa bidang ini, silahkan. Tapi pangkatnya di bawah nazir. 2. Nazir masa jabatan seumur hidup dan tidak ada yang bisa memecat nazir kecuali orang yang mewakafkan. 3. Nazir tugasnya berat. Saking beratnya syaratnya ketat. Syarat jadi nazir 1 harus adalah orang yang memiliki jiwa istiqomah dalam ibadah. Orang yang tidak menyeringkan melakukan dosa-dosa kecil. Yang syarat yang kedua harus kifayah. Memiliki kesanggupan, memiliki kecakapan, memiliki kemampuan untuk memanage, untuk mengelola barang yang diwakafkan. Tugas nazir ada 5. Yang terberat 1, yaitu apa? Aimaroh. Kegiatan yang berhubungan dengan fisik masjid. Dari mulai ngebangun, ngebersihin, ngerawat, ngejaga dan sebagainya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan sementara. Ya. Bahkan nazir ini berhak, contoh misalkan, nazir itu punya hak untuk memberhentikan yang khutbah sama yang ngajar ngaji. Punya hak loh nazir, hati-hati. Misalkan Haji Nasir mau mecat saya, udah besok mah Haji Alwani jangan dimasukin jadi pengajar subuh di masjid. Itu boleh dan sah. Boleh dan sah. Ada ulama yang memfatwakan seperti itu. Siapa? Imam Subki. Imam Subki memberikan fatwa bahwasanya nazir diperbolehkan memecat pengajar, pengurus, khotib dan sebagainya. Ya gitu. Jadi nazir berhak tuh, berhak. Udah besok Haji Alwani ini besok udah jangan ngaji lagi. Oke, karena besok hari Senin. Siap. Misalkan.
Udah besok mah jangan khutbah ya. Oh iya, karena besok mah hari Senin. Jumat boleh misalkan gitu. Atau misalkan dipecat aja saya, nggak jadi khotib, nggak jadi pengajar, itu boleh. Hak wewenang nazir. Walaupun tanpa ada masalah dulu. Walaupun tanpa ada masalah. Cuma ada les dikit. Walaupun tanpa ada masalah, berhak nazir memberhentikan. Kecuali disyaratkan oleh si wakil, nggak boleh. Contoh, misalkan kata Haji Nasir, nih gue demen kalau yang khutbahnya Haji Maman. Udah pokoknya mah Haji Maman sampai dia mati khotib bayar. Kata wakil. Maka nazir nggak boleh ngeberhentiin ke Haji Maman. Walaupun ini kagak demen nih ya, kagak demen. Walaupun kagak demen, besan kayak begitu, menyewatin jasa misalkan. Ya misalkan. Gua dekel bawahnya gitu. Itu nggak boleh. Kenapa sebabnya? Karena udah disyaratkan sama wakil, nggak boleh, nggak bisa diberhentikan. Ya itu. Merompongin emang tuh biasanya nyewatin emang. Iya, ngejekelin jasa. Nah itu hadirin, ini belum beres semua. Ternyata sudah sejam. Ya, mohon maaf apabila penyampaian saya kurang berkenan. Mohon maaf ya. Tapi sekali lagi, yuk sama-sama kita pahami nazir itu tugasnya berat. Nazir itu tugasnya berat, amanah yang ditanggungnya berat di dunia dan di akhirat. Di dunia tidak akan selamat dari tanggung jawab ke manusia, di akhirat juga tidak akan selamat dari tanggung jawab kepada Allah. Maka mudah-mudahan nazir kita nazir yang diberikan jiwa amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di masjid cepat terwujud. Mudah-mudahan jamaahnya makin ramai. Mudah-mudahan ini Masjid Baitul Makmur menjadi makmur ke semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang halal dan berlimpah untuk bisa membantu pembangunan Masjid Baitul Makmur. Kita sama-sama dukung, kita sama-sama sukong siapa saja orang yang mau berkiprah di masjid. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu as'alu taufiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.